Selamat pagi anak-anak, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan ya. Hari ini kita akan ngebahas materi PJOK kelas 9 tentang P3K. Adapun poin-poin penting yang akan kita bahas adalah tentang pengertian P3K, tujuan P3K, prinsip-prinsip P3K, alat-alat P3K, penanganan luka pada kecelakaan, penanganan gangguan kesehatan yang sering terjadi. Apa itu P3K? Pertolongan pertama pada kecelakaan atau yang sering disingkat P3K adalah memberikan pertolongan dan perawatan sementara secara tepat terhadap korban kecelakaan sebelum korban dibawa ke rumah sakit. Adapun tujuan P3K, yang pertama, menyelamatkan si penderita dari bahaya maut. Yang kedua, memberi rasa tenang atau mengurangi rasa takut dan gelisah pada korban kecelakaan. Yang ketiga, mencegah cacat. Yang keempat, mencegah infeksi atau peradangan. Dan yang kelima, mengantarkan si penderita atau korban kecelakaan ke dokter, puskesmas, atau rumah sakit untuk pengobatan lebih lanjut. Prinsip-prinsip sebelum menolong kecelakaan yang disingkat dengan istilah PATUT, di mana yang masing-masing setiap hurufnya ada artinya. Kita mulai dari huruf yang pertama, P. Penolong mengamankan dirinya sendiri sebelum bertindak. Hal ini penting, jangan sampai yang tadinya posisi sebagai penolong berubah menjadi korban. Seperti halnya jika ada seseorang tenggelam dan kalian tidak bisa berenang, jangan sekali-kali menolong dengan cara menceburkan diri ke kolam. Hal ini bisa membahayakan diri sendiri dan orang yang akan ditolong. Misalnya ada orang ketiga yang mau menolong, maka dia akan mengalami kesulitan karena dia harus akan menolong dua orang sekaligus. Salah satu alternatif yang bisa dilakukan jika kamu menemui situasi ini adalah memberikan tali atau pelampung agar dapat diraih oleh si korban, sambil meminta tolong dengan orang yang ada di sekitar kamu. Amankan korban dari gangguan sekitar tempat kejadian, sehingga korban bebas dari bahaya. Misalnya setelah menolong orang tenggelam, usahakan penanganan korban jangan terlalu dekat dengan arus yang dapat menyeret korban kembali ke air. Contoh di situasi lain, misalnya menolong korban gempa bumi. Segera pindahkan korban keluar gedung karena bisa saja terjadi gempa susulan datang yang akan membahayakan si korban dan si penolong tersebut. T. Tandai tempat kejadian sehingga orang lain tahu bahwa ada kecelakaan atau bahaya. Misalnya kalian mendapati orang kecelakaan di jalan raya. Setelah kalian pastikan diri kalian aman, maka yang pertama kalian harus lakukan adalah mengatur lalu lintas yang ada di sekitar dan jangan sampai si korban terlindas dengan kendaraan lain ya. Usahakan segera menghubungi ambulan, dokter, rumah sakit, atau polisi, tapi lihat tingkat keseriusan lukanya dulu. Jika dirasa luka serius dan tindakan dokter sangat diperlukan secepat mungkin, maka hubungi dokter adalah hal yang harus dilakukan. Tapi jika hanya luka ringan, hal ini tidak perlu dilakukan ya. T. Tindakan pertolongan pertama atau P3K berpedoman dalam urutan penanganan yang paling tepat. Prinsip-prinsip P3K. Yang pertama, bersikap tenang dan tidak panik. Panik akan membuat seseorang tidak bisa berpikir secara jernih dan risiko kesalahan dalam penanganan tindakan akan lebih tinggi. Yang kedua, berikan pertolongan dengan cepat dan tepat, karena lambatnya penanganan akan bisa mengakibatkan fatal, terutama pada si korban seperti kehabisan darah pada kasus korban pendarahan. Yang ketiga, sebelum mengetahui berat ringannya cedera, jangan cepat-cepat memindahkan korban. Sebagai contoh, apabila si korban patah tulang,
maka teknik pemindahannya harus hati-hati. Yang keempat, jika ada luka, usahakan korban tidak melihatnya, sebab dapat membuat korban menjadi panik. Panik pada korban berakibat sulitnya penanganan P3K. Mengingat kembali tujuan dari P3K, memberi rasa tenang atau mengurangi rasa takut pada korban. Dan yang terakhir, setelah mendapatkan pertolongan pertama, segera dibawa ke dokter, rumah sakit, atau puskesmas untuk penanganan selanjutnya. Perlu diingat, P3K adalah penolongan sementara. Untuk penanganan lebih lanjut, tetap harus ditangani oleh dokter dan tenaga medis sebagai ahlinya. Alat-alat P3K. Pertama, kain kasa. Kain kasa sejenis kain tipis dan lembut, digunakan untuk pembalut luka. Ada plester. Plester digunakan untuk merekatkan kasa penutup agar tidak lepas. Plester obat. Plester obat adalah plester yang mengandung obat, digunakan untuk menutup luka kecil yang telah dibersihkan, misalnya luka teriris dan tersayat benda tajam. Kapas. Kapas digunakan untuk membersihkan luka atau mengoleskan obat. Gunting. Gunting digunakan untuk memotong perban atau kasa. Juga bisa digunakan memotong kain dan material lain untuk perawatan. Senter. Senter digunakan untuk melihat luka-luka tertentu agar lebih jelas. Misalnya suatu benda yang masuk ke dalam telinga atau benda-benda kecil yang masuk ke dalam luka. Obat pencuci luka. Ada Revanol, Browater, dan alkohol 70%. Kegunaannya adalah untuk mempercepatnya penyembuhan pada luka yang ringan, seperti tersayat benda tajam dan menghindarkan luka dari kotoran agar tidak infeksi. Cara penggunaannya adalah bersihkan luka dengan obat pencuci luka agar bersih dan steril, kemudian oleskan obat pada luka. Berikutnya, obat luka ringan seperti betadine dan obat merah. Kegunaannya adalah untuk mempercepatnya penyembuhan pada luka yang ringan, seperti tersayat benda tajam dan menghindarkan luka dari kotoran agar tidak terinfeksi. Cara penggunaannya adalah setelah luka dibersihkan dengan obat pencuci luka atau air, kemudian oleskan obat pada luka. Obat luka bakar. Bioplacenton, lidah buaya, dan sulfadiazid. Kegunaannya adalah untuk mempercepat penyembuhan pada luka bakar. Cara penggunaannya, setelah luka dibersihkan dan disterilkan, kemudian oleskan obat luka bakar pada luka. Untuk penggunaan lidah buaya, potong pangkal daun lidah buaya, biarkan sampai lendirnya keluar, kemudian oleskan lendir-lendir lidah buaya tersebut pada bagian yang sakit hingga merata. Lakukan sesering mungkin. Kemudian kita masuk ke penanganan gangguan kesehatan yang sering terjadi. Gangguan kesehatan yang akan kita bahas kali ini adalah pendarahan, luka, pingsan, dan tersengat listrik. Pendarahan. Pendarahan adalah ketika kondisi darah keluar dari pembuluh darah yang menyebabkan penderita kehilangan darah dalam tubuhnya. Bisa terjadi di dalam ataupun di luar badan. Sedangkan pendarahan luar, supaya tidak banyak kehilangan darah dan infeksi, harus diambil tindakan yang cepat. Yang pertama, menekan dengan pembalut tekan. Di atas luka diletakkan kain kasa, kemudian dibalut dengan kain pembalut. Kain kasa akan menutupi dan menekan darah yang keluar. Pendarahan pena dan pendarahan yang tidak berat dapat dihentikan dengan cara tersebut. Kalau tidak ada kain kasa, dapat juga menggunakan sapu tangan yang bersih. Jika terjadi pendarahan di tangan atau di kaki, tangan atau kaki harus diangkat ke atas. Menekan dari atas tempat tekanan. Kalau terjadi pendarahan arteri dan pendarahan lain yang tidak dapat dihentikan selama 5 menit dengan pembalut tekan, maka tekanan harus dilakukan di tempat-tempat tertentu, yaitu tempat di mana arteri menyilang pada tulang.
Tempat yang harus ditekan yaitu tempat antara luka dan jantung, tempat yang paling dekat dengan luka arteri menyilang tulang. Setelah pendarahan berhenti, lakukan tekanan dengan pembalut tekan. Kemudian, yang terakhir, apabila dengan cara yang kedua belum berhasil juga, maka kita akan gunakan cara yang ketiga, yaitu menahan pendarahan dengan torniket. Menahan pendarahan dengan torniket hanya dapat dilakukan dengan keadaan yang sangat memaksa, karena pengguna torniket ada bahayanya. Jika penolong menggunakan torniket, ia harus segera memberitahukan kepada dokter bahwa dia menggunakan torniket. Yang kedua adalah luka. Luka adalah jaringan kulit yang terputus, robek, rusak dikarenakan oleh suatu sebab. Macam-macam luka ada 4. Yang pertama, luka dangkal seperti luka teriris, luka lecet, dan lain-lain. Yang kedua, luka dalam seperti luka tertusuk, tertembak, dan lain-lain. Yang ketiga ada luka bakar seperti tersiram air panas, bahan kimia, atau tersengat listrik. Dan yang keempat, luka memar. Luka memar biasanya diakibatkan oleh benturan-benturan keras. Kita akan bahas satu persatu tentang luka ya. Yang pertama adalah luka dangkal. Contohnya seperti luka teriris, luka lecet, dan lain-lain. Dasar-dasar pertolongan pada luka. Hentikan peredaran darah, tinggikan anggota badan yang terluka, kemudian oles luka dengan obat merah atau betadine. Tutup dengan kasa steril, lalu di atasnya diletakkan kapas, kemudian dibalut perban. Setelah luka ditaburi obat, dapat juga langsung dibalut dengan pembalut cepat. Apabila luka lebar dan dalam, segera bawa ke rumah sakit. Jenis luka yang kedua adalah luka dalam, seperti luka tusuk, luka tembak, dan lain-lain. Dasar-dasar pertolongan pada luka. Yang pertama, bagian anggota badan yang berdarah ditinggikan. Yang kedua, tekan pembuluh darah nadi dengan pembalut penekan menggunakan kasa steril atau kain bersih di dekat tempat pendarahan. Dan yang ketiga, bawa ke puskesmas atau rumah sakit terdekat. Kita lanjut dengan luka bakar. Luka ini seperti tersiram air panas, bahan kimia, dan lain-lain. Dasar-dasar pertolongan pada luka. Yang pertama, amankan korban dari tempat yang terbakar. Yang kedua, beri obat pereda nyeri dan salep. Yang ketiga, jika korban sadar, berikan minum yang banyak. Luka bakar biasanya dibarengi dengan hilangnya cairan dalam tubuh. Makanya dalam P3K perlu tindakan memberi air minum agar si korban tidak dehidrasi. Yang keempat, tutup luka dengan kasa steril dan diikat. Jangan terlalu kencang ya. Beri obat pereda nyeri dan salep juga. Dan yang kelima, jika kedinginan, berikan korban selimut. Dan yang keenam, bawa ke rumah sakit atau puskesmas untuk penanganan lebih lanjut. Jenis luka yang terakhir adalah luka memar. Biasanya luka ini terkena oleh benturan-benturan keras dan lain-lain. Dasar-dasar pertolongan pada luka. Yang pertama, bersihkan luka dengan air atau obat pembersih luka. Cara membersihkannya pelan-pelan ya, untuk meminimalisir rasa sakit. Dan yang kedua, kompres luka dengan es. Pada dasarnya, luka memar dibarengi dengan pendarahan dalam. Kompres ini bertujuan agar mempersempit pembuluh darah yang mengalir ke daerah bagian luka, sehingga jika darah yang mengalir sedikit, diharapkan untuk meminimalisir pembengkakan pada luka. Dan yang ketiga, biarkan luka sembuh dengan sendirinya. Dan yang keempat, jika sakit dan memar tidak hilang,
bawa ke puskesmas atau rumah sakit terdekat ya. Gangguan kesehatan yang ketiga yaitu pingsan atau kehilangan kesadaran sementara secara tiba-tiba. Penyebabnya adalah gangguan syaraf vagus, tekanan darah berubah secara tiba-tiba, anemia, ataupun shock. Dasar-dasar penanganan pingsan. Yang pertama, dibawa ke tempat yang teduh dan aman. Jangan dikerumuni. Tidurkan kepala lebih rendah dari badan. Lalu kepala dimiringkan. Baju atau celana dilonggarkan. Bila penderita muntah, letakkan kepalanya dalam keadaan miring agar muntahnya tidak masuk ke paru-paru. Hidung diberi bau-bauan yang merangsang. Setelah sadar, diberi minuman yang hangat. Bila belum sadar juga, segera bawa ke puskesmas atau rumah sakit terdekat. Pingsan dapat dicegah dengan cara sarapan. Sebelum kamu upacara bendera atau melakukan kegiatan fisik, sebaiknya kamu harus sarapan dulu ya di rumah. Dan jika kamu melihat temanmu mau pingsan, segera dudukkan dan minta ia meletakkan kepalanya di antara lutut dan tarik nafas panjang. Gangguan kesehatan yang terakhir adalah tersengat listrik. Cara penanganannya adalah segera matikan aliran listrik terdekat atau dari gardu utama. Jangan memegang atau menarik korban yang masih tersengat tanpa menggunakan pelindung listrik. Pisahkan penderita menggunakan kayu, sapu, atau barang-barang yang tidak mengalirkan listrik. Gunakan alas kaki karet ketika menolong. Hindari air atau benda basah dan bersentuhan dengan dinding atau lantai. Panggil segera pertolongan dan bawa korban ke puskesmas atau rumah sakit terdekat. Setelah tadi kita sudah ngebahas tentang apa itu P3K dan prinsip-prinsip dalam P3K. Sekarang kita akan ngelanjut bahas tentang macam-macam jenis cedera saat berolahraga, yaitu cedera ringan, cedera sedang, cedera berat, kram, keselio, dan patah tulang. Kita mulai dari cedera ringan dulu ya. Cedera ringan mengakibatkan penderita tidak mengalami keluhan atau rasa sakit yang serius. Contohnya seperti luka lecet, luka memar, dan keselio yang ringan. Selanjutnya, cedera sedang. Cedera sedang merupakan cedera yang tingkat kerusakan jaringan ototnya lebih berpengaruh pada performa atlet. Contohnya, melebarnya otot dan robeknya ligamen. Cedera berat. Cedera berat mengakibatkan kerobekan hampir seluruh bagian otot, ligamen, dan fraktur pada tulang yang pemulihannya memerlukan istirahat total, pengobatan intensif, bahkan tindakan operasi. Selanjutnya, kram. Kram adalah otot yang meregang atau kontraksi berlebihan akibat kelelahan otot. Gejala kram tampak pada tertariknya otot sehingga otot berkontraksi dan menimbulkan nyeri. Keselio atau cedera otot. Keselio adalah berubah atau bergesernya otot dari ligamen pada persendian. Keselio disebabkan oleh pemanasan yang kurang maksimal sebelum melaksanakan olahraga dan pemakaian alat olahraga yang salah. Dan yang terakhir adalah patah tulang. Patah tulang dibagi menjadi dua macam, yaitu patah tulang terbuka dan patah tulang tertutup. Patah tulang tertutup dan terkilir sering terjadi secara bersamaan. Demikian pembahasan materi kita kali ini tentang pertolongan pertama pada kecelakaan. Semoga video ini bisa bermanfaat ya. Terima kasih.